pemahaman itu harus lebih daripada isu itu dibandingkan dengan orang lain. Karena kalau dia tanya bahwa kita tidak kredibel, pengetahuan kita hanya terbatas, tapi ada tetangga yang bisa menjelaskan lebih baik. Dia pergi ke tetangga loh untuk bertanya gitu. 90,4 FM Sonora Medan, sahabat Sonora. Kita di sesi terakhir Women and Parenting. Hari ini parenting bersama Mega Quality. Saya Rini Afriati masih ngobrol di sini dengan Pak Agustinus Ketaren, founder Mega Quality Training and Consulting. Pak Agus, tadi kan dengan hambatan-hambatan komunikasi yang terjadi, gak usah jauh-jauh lah di keluarga dulu ya. Kita ini kan keluarga ini kan negara kecil ya, katakan betul. Seperti itu. Nah, solusinya sampai menjadi satu tindakan yang katakanlah komunikasi yang persuasif, seperti itu apa aja nih Pak Agus? Ya, sahabat Sonora, dari 4 poin tadi barrier ya, hambatannya. Yang pertama tadi kan komunikatornya atau sumber pesannya itu harus kredibel. Artinya memang kita perlu memberikan solusi kepada anak. Kalau dari tingkat kognitifnya dia oke, tingkat afektifnya dia oke, jangan langsung ciptakan barrier, hambatan. Justru kita harus menjadi orang tua yang kredibel. Tadi yang seperti Mbak Rini contohkan, ya memang kita harus pembelajar. Kalau memang bentuknya itu pertanyaan untuk dipelajari. Barrier yang kedua itu memang masuk akal enggak gitu. Jadi memang kita juga harus menyampaikan itu jangan melulu perasaan, harus logikanya juga harus digali. Logika anak, logika kita juga gitu. Jadi benar-benar komunikasinya itu yang bentuknya logika. Bentuk-bentuknya itu betul yang bisa diterima oleh akal. Yang ketiga ya pengaruh lingkungan tadi. Nah, pengaruh lingkungan ini banyak sekali membuat kita, orang tua dengan anak itu nggak berhasil. Jadi solusinya apa? Ciptakan lingkungan yang benar-benar nyaman dan aman untuk anak terbuka, jujur dengan orang tua. Saya selalu bilang sama anak, kalau udah buat parenting, orang yang paling bisa dipercaya itu bukan di medsos. Sorry ya, Facebook, Twitter, Instagram, enggak. Itu yang ada di rumah kamu, papa dan mama kamu. Itu orang yang paling dapat dipercaya. Karena saya udah punya beberapa kasus Mbak Rini yang terbuka di Facebook itu akhirnya berdampak negatif. Nah, ini pengaruh lingkungan. Jadi lingkungan ciptakan dulu keluarga itu tempat yang paling nyaman, aman untuk anak terbuka. Itu solusi yang paling bagus untuk pengaruh lingkungan. Yang keempat itu ya diulang-ulang. Apa solusinya? Ya tadi kan Mbak Rini bilang sampai anak merasakan bosan. Ya betul, kalau nggak tepat gayanya, caranya kan. Makanya kalau tadi saya udah contohkan, ya kalau dia memang anaknya laki-laki, memang jangan diulang pakai auditori lagi. Anak itu harus divisualisasi. Jadi tindakannya itu dalam bentuk visualisasi sampai dia bertindak. Itu solusinya. Nah, sahabat Sonora, di sesi terakhir ini ya saya mau informasikan juga kepada kita semua beberapa komunikasi yang bisa jadikan satu komitmen. Yang pertama itu kita harus memiliki ketertarikan tinggi terhadap satu isu yang memang anak kita sudah tanya beberapa kali. Nah, kalau kita nggak tertarik untuk itu, sulit untuk menjawab atau nyambung komunikasi dengan anak kita. Nah, persoalannya kan untuk membuat kita tertarik. Kayak saya tadi kan contohkan kan, satu topik itu saya memang nggak tertarik. Kayak tadi Mbak Rini tertarik ini, yang tidak tertarik ini gitu kan. Nah, kita munculkan dulu nih ketertarikan kita, ketertarikan anak kita, supaya dalam bentuk persuasif jadi tindakan. Untuk memunculkan rasa tertarikan itu, nah ini yang penting, ada seninya. Kenali anak kita, kenali pasangan kita. Jadi jangan tidak tertarik dengan isu-isu yang terbaru. Ya, perlu ya. Baru pemahaman. Kadang-kadang pemahaman itu harus lebih daripada isu itu dibandingkan dengan orang lain. Karena kalau dia tanya bahwa kita tidak kredibel, pengetahuan kita hanya terbatas, tapi ada tetangga yang bisa menjelaskan lebih baik. Dia pergi ke tetangga dong untuk bertanya gitu. Nah, ini kan persoalan yang kedua gitu. Jadi kita harus pemahamannya itu lebih daripada isu itu, bahkan kalau dibandingkan dengan orang lain, kita bisa dipercaya oleh anak kita. Yang ketiga itu, bahkan pemahaman kita kalau bisa, itu lebih daripada di media massa. Isu-isu yang sekarang viral. Nah, saya juga belajar loh itu Mbak Rini. Karena anak saya itu betul-betul kan anak sekarang kan begitu, visual, langsung di media, lihat, langsung tanya. Sementara kita nggak mengikuti, gimana? Nggak nyambung kan?
Bukan berarti kita semuanya harus tahu, setidaknya kita sampai pemahaman dulu kita, oh nanti ditanyakan anak saya, karena anak saya nomor 2 itu begini, anak saya nomor 3 itu begini, anak nomor 1 itu begini, contoh. Jadi sahabat sonora memang harus begitu. Lalu yang keempat itu mengadaptasi ide-ide baru. Kadang-kadang ya kami lihat di YouTube gitu, ide-ide baru itu gimana sih untuk anak-anak milenial ini. Sampai begitunya. Dan apalagi guru di kelas. Ya kalau nggak beradaptasi dengan ide-ide baru, ya mereka bosan di kelas. Nah, kan gitu ya. Baru yang kelima itu ya mempengaruhi orang lain agar dapat melakukan. Jadi gini, sahabat sonora, kita ini sebenarnya orang yang mempengaruhi anak kita untuk melakukan. Jadi bukan hanya sebatas paham, mengerti, tapi tindakan. Kitalah yang mempengaruhi itu. Jadi pengaruh kita itu tadi 1, 2, 3, 4 tadi. Kalau pengaruh kita benar-benar kredibel, kalau mereka anggap bahwa kita adalah orang yang dapat dipercaya, kalau anak kita menganggap bahwa pemahaman kita lebih daripada tetangga, kan gitu ya. Kalau dia lihat bahwa adaptasi ide-ide itu, wah, papa dan mama itu, oh adaptasi kali. Kalau ditanya ini langsung viral, ini langsung pasti sedikit tahu. Jadi nyambung. Mana yang dia tidak suka, mana yang dia suka. Tapi topik yang dia suka itu, komunikasi yang dia suka, topik yang suka itu tadi, jangan sempat kita hanya sekedar sampai tahu aja. Kita benar tertarik gitu untuk mempelajarinya. Nah itu, saya percaya keluarga akan menjadi satu tempat wadah di mana anak-anak kita curhat. Paling nyaman dan paling aman. Itu sebenarnya ending daripada komunikasi di tengah-tengah keluarga. Intinya sebenarnya bukan tahu atau tidak tahunya kita, tapi kita mau respon dengan apa yang dia senangi tadi. Jadi tahap kognitifnya kita udah bisa, tahap afektifnya kita udah bisa. Nah, untuk persuasif, untuk melakukan, nah itu ketertarikan kita untuk mendukung, mensupport dia, sampai menciptakan bahwa keluarga, rumah itu tempat paling nyaman untuk dia berkomunikasi. Oke. Kita ketemu lagi di lain waktu ya pastinya, Pak ya. Sehat-sehat semua kitanya. Sahabat Sonora, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Parenting bersama Mega Quality. Pak Agustinus Ketaren dan saya Rini Aprianti pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita ketemu lagi lain waktu dan kesempatan.